Tentu kita semua mau mati dalam keadaan husnul khatimah. Tak ada gunanya hidup ini banyak amal kalau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan yang bisa menjamin husnul khatimah itu adalah sedekah. Meninggal sedang tawaf di belakang makam Ibrahim, sedang sholat sunat di sujud terakhir di tanah haram, di Masjidil Haram dalam keadaan berwudu. Tak ada yang lebih mulia daripada itu. Pakai kain ihram di belakang makam Ibrahim dalam keadaan berwudu di tanah haram di Masjidil Haram. Semua orang heran. Akhirnya datanglah orang menjumpai emak dari yang meninggal ini. Anak muda, anak ibu meninggal, wali Allah. Apa amalannya? Malamnya saya tengok dia tidur biasa. Makannya juga tiap hari makan. Tak ada dia puasa sunat banyak betul. Terus kok begitu amalnya? Tak tahu saya, kata emaknya. Tak tahu saya apa amalnya sampai mati dalam keadaan sujud terakhir tempat paling mulia. Beberapa hari setelah itu datanglah seorang ibu membawa beberapa orang anak. Kata ibu ini, anak lajang yang meninggal ini selalu membagikan gajinya kepada kami sedekah, keutamaan sedekah. Itulah makna hadis Nabi, shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su', menolak mati su'ul khatimah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu ini kesempatan. Banyak orang yang risau dengan berdirinya pondok-pondok pesantren ini. Kalau udah berdiri pondok pesantren ujung-ujungnya pasti nanti penggalangan dana, stres dia. Tapi bagi orang yang mengerti tentang investasi akhirat, justru mendengar pondok pesantren terbangun, di situ bangkit adrenalinnya. Dia semakin semangat mencari nafkah, semakin semangat bisnis. Maka yang kaya raya dengan bisnisnya, yang punya kekuasaan dengan tanda tangannya, APBD, mumpung masih berlaku tanda tangan itu, arahkan ke pondok pesantren. Ya, nanti sesudah pensiun baru datang ke Ustaz. Banyak juga nih orang-orang datang ke saya, apa yang bisa saya bantu Pak Ustaz? Bapak masih ada jabatan, baru aja pensiun. Banyak-banyak zikir aja lah Pak. Mumpung tanda tangan masih laku, mainkan. Mumpung jabatan masih ada, gunakan. Tapi jangan gara-gara itu ditangkap KPK. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ceramah ini tak pandai lembut-lembut, langsung-langsung aja. Yang kasih, kasih. Yang tak kasih, neraka jahanam siap. Banyak orang tersinggung, sakit hati, tapi itu di akhirat dia baru terima kasih sama saya. Nyari saya dia nanti. Terima kasih Pak Ustadz. Kalau tak Ustadz sampaikan dulu, tak jadi ku jual mobil itu Pak Ustadz untuk bersedekah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada amal yang paling hebat daripada sedekah. Kenapa begitu? Karena orang yang banyak ibadah, kalau dia bakhil, lebih hebat lagi orang yang sedekah tapi ibadahnya biasa-biasa saja. Sholatnya, tapi jangan gara-gara ini pula sholat Jumat aja. Kau nggak sholat zuhur, kata Ustaz Somad yang penting sedekah. Nah, bukan. Sholatnya yang wajib-wajib aja, ibadah sunatnya kurang, tapi sedekahnya luar biasa. Itu lebih disukai Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang banyak ibadah. Makanya selalu kita diajak hayya 'alal falah. Marilah menuju kemenangan. Siapa yang menang itu? Wa may yuqa syuhha nafsihi. Siapa yang selamat dari penyakit syuh, fa ulaika humul muflihun. Itulah orang yang menang. Syuh itu adalah keterikatan, kemelekatan benda ke dalam hati. Kalau sudah melekat harta itu dalam hati, nantilah Pak Ustaz sedekah udah agak tua makin pelit. Makanya kadang orang sudah tua itu otak sudah tak ingat lagi. Salat zuhur pun 2 rakaat. Sahur tadi ikut sama kita, jam 2 makan siang. Tak ingat, tapi surat tanah ingat. Nah, itu dia. Ya keburu minum Adam. Anak Adam manusia itu makin tua, tapi yang 2 ini tetap muda. Apa dia? Hubbul mal, cinta pada harta, wa karahiyatul maut, hubbud dunya, cinta kepada dunia. Makanya jangan heran kalau orang makin tua makin ganas, makin tua makin surat tanah itu sampai lapuk di bawah bantal. Nah, oleh sebab itu maka jangan tunggu tua, mumpung masih muda, mumpung masih sehat. Wa sihhataka qabla saqamika, masa sehatmu sebelum kau sakit. Wa ghinaka qabla faqrika, masa kayamu sebelum engkau miskin. Mungkin ada yang terlintas di hati Bapak Ibu, ini musim Covid, kenapa Ustaz ini
petang nih ceramah semangat sekali. Mungkin karena jaket baru ini ada juga pengaruh. Hebat Ustaz Agus Jaya, pandai dia. Makin pede saya kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah saya sampaikan semua manfaat-manfaatnya. Tentu kita semua mau mati dalam keadaan husnul khatimah. Tak ada gunanya hidup ini banyak amal kalau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan yang bisa menjamin husnul khatimah itu adalah sedekah. Meninggal sedang tawaf di belakang makam Ibrahim, sedang sholat sunat di sujud terakhir di tanah haram, di Masjidil Haram dalam keadaan berwudu. Tak ada yang lebih mulia daripada itu. Pakai kain ihram di belakang makam Ibrahim dalam keadaan berwudu di tanah haram di Masjidil Haram. Semua orang heran. Akhirnya datanglah orang menjumpai emak dari yang meninggal ini. Anak muda. Anak ibu meninggal wali Allah. Apa amalannya? Malamnya saya tengok dia tidur biasa. Makannya juga tiap hari makan. Tak ada dia puasa sunat banyak betul. Terus kok begitu amalnya? Tak tahu saya kata emaknya. Tak tahu saya apa amalnya sampai mati dalam keadaan sujud terakhir tempat paling mulia. Beberapa hari setelah itu datanglah seorang ibu membawa beberapa orang anak. Kata ibu ini, anak lajang yang meninggal ini selalu membagikan gajinya kepada kami sedekah, keutamaan sedekah. Itulah makna hadis Nabi, shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su', menolak mati su'ul khatimah. Beberapa hari meninggal, datang janda membawa anak yatim. Rupanya ini anak muda bersedekah, dimuliakan Allah. Makanya nanti kalau ada di antara bapak meninggal, beberapa hari setelah itu datang janda, itu ciri husnul khatimah. Datang ibu bertanya, ini siapa? Inilah istri yang selama ini nikah siri. Insya Allah tidak begitu. Tapi karena membagi. Oleh sebab itu maka datang ke pondok pesantren, datang ke pena kita. Makhluk pertama yang diciptakan Allah pena. Nun wal qalami wa ma yasturun. Qalam. Begitu kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Fatawa Mu'asirah, fatwa kontemporer. Jadi pena inilah perantara Allah Ta'ala mengajarkan ilmu kepada kita. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allah mengajarkan kita ilmu itu dengan qalam. Qalam itu pena, bukan tempat ikan gurami. Qalam. Pena kita bahasa Arabnya qalamuna. Nah, Ustaz Agus Jaya walaupun dia lama di Mesir, dia tidak petantang petenteng pakai bahasa Arab. Dia cukup pakai bahasa Indonesia, pena kita. Nah, dia mau menunjukkan dia cinta bahasa Indonesia. Bukan berarti dia tak pandai bahasa Arab, dia lama di Arab. Oleh sebab itu, pena kita. Kenapa dikatakan pena kita? Karena anak-anak alumni ini pandai menulis hasil karya ilmiah. Itu poin yang ketiga. Mudah-mudahan pondok pesantren ini menjadi benteng pertahanan akidah anak-anak umat Islam di Sumatera Selatan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan anak kita dari narkoba, dari LGBT, dari pergaulan bebas, dari zina. Benteng terakhir pondok pesantren. Saya datang kemari menurut jadwal 4 bulan sekali. 4 bulan sekali BKB, 4 bulan sekali keliling. Berapa kabupaten Habib? 17 kabupaten. Belum kita masuk semua lagi ya? Belum. Baru 6 kabupaten kami masuk. Kabupaten yang saya sudah masuk semuanya itu cuma Aceh, 41 titik. Lebih banyak pula di Aceh daripada di Riau lagi. Papua 2 kali, Raja Ampat, Fak-Fak, Sorong. Sini baru 6 kabupaten. Beberapa tahun lagi. Siapa yang bisa membentengi akidah anak-anak muda kita? Masfurah, ustaz-ustaz masfurah terbatas. Maka yang bisa membentengi ini pondok pesantren. Makanya saya dimanapun pondok pesantren mengundang, membangkitkan semangat, sudah aku sampaikan. Makanya nanti kalau ditanya saya di padang mahsyar, hai Abdul Somad, sudah kau selamatkan anak-anak muda di Sumatera Selatan? Sudah ku ajak untuk masuk pesantren, ya Allah. Mau mereka masuk? Kata mereka istikharah dulu ya Allah. Tak ada. Yang namanya istikharah itu kalau antara yang baik dengan yang tak baik. Ini antara istikharah itu antara yang baik dengan yang baik sekali, baru kita istikharah. Adapun pondok pesantren tidak ada istikharah. Daftarkan segera. Daftarkan anak-anak Anda ke pesantren pena kita sebelum tanggal penutupan berikut ini.
Nah, potong 1 menit, masukkan Instagram, like and share. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sekarang ini luar biasa serangannya. Serangan dari sekuler, serangan dari liberal, serangan dari komunis, serangan dari ateis. Berpindah agama itu macam pindah sendal aja orang sekarang. Coba tengok di internet, pindah agama, pindah agama. Pagi ini, siang ini, sore ini, macam pindah dari mie ayam ke bakso. Mudah saja mereka. Nikah dengan ini, agama ini. Nikah dengan ini, agama ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak ada lagi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya benteng-benteng ahlu sunnah wal jamaah ini adalah pondok-pondok pesantren. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Agus Jaya beserta sahabat-sahabat, beserta profesor yang mau bersusah payah sudah di milad yang kedua ini dan mengajak saya untuk ikut serta. Mudah-mudahan saya termasuk dalam golongan yang mendapatkan husnul khotimah. Karena kalau kita sendiri tak bisa, kita mesti berjamaah. Kata Nabi, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Wa minal isnaini ab'adu, setan akan menjauh kalau dari 2 orang. 2 orang, 3 orang berkumpul berjamaah beramai-ramai, maka keberkahan akan turun. Saya ini datang menumpang tuah dari pena kita ini, sehingga nanti ketika gerombolan kelompok pena kita ini masuk surga, saya juga insya Allah akan ikut dalam golongan ini. Yang masuk itu nanti yang udah punya jaket-jaket aja. Punya undangan-undangan ini masuk juga, cuma agak lama lah sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kami sama Habib Mahdi. Habib Mahdi tadi paling cemas jangan sampai salah jaket. Masya Allah, tabarakallah. Kebahagiaan yang luar biasa. Saya ucapkan banyak terima kasih selama menyampaikan tausiah singkat ini. Banyak tutur kata menyinggung perasaan tak berkenan di hati. Mudah-mudahan Bapak Ibu mau maafkan silap salah saya. Kalau Bapak Ibu marah, gondok dengan tausiah saya ini, ungkapkanlah kemarahan itu dengan mengirimkan semen-semen, batu bata, batu kerikil, kirimkan ke Ustadz Gus Jaya. Inilah dendamku sama Ustadz Somad. Nih 10 truk. Nah, gitu. Tapi cashnya mereka yang bayar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan pondok pesantren ini menjadi benteng pertahanan, menjadi pelanjut-pelanjut para ulama. Kami-kami yang tua-tua ini menghadap Allah tak ragu sedikit pun, karena pengganti-pengganti kami sudah siap. Kawan kami, sahabat kami, satu angkatan sama-sama di Mesir meninggal dunia. Satu angkatan nih, Ustaz Toto Haryanto meninggal. Kemarin pula Imam Masjid Agung Batam, sahabat kami, hafal Quran, meninggal dunia. Kami ini pun tinggal menunggu giliran aja. Kalau saya dengan Ustaz Agus Jaya, dulu pula saya absennya beliau AG, saya AB, Abdul Somad, Agus Jaya. Saya duluan. Tapi kabarnya absen dari belakang pula. Terserahlah Ustaz, mau dari ujung, dari belakang, dari tengah, yang penting kita sudah berbuat. Masalah kita mati nanti tak perlu khawatir, karena amal-amal ini insya Allah mengalir. Mudah-mudahan mereka mendoakan kita, bangun mereka tengah malam berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya menyampaikan kepuasan hati saya, sudah dilibatkan dengan pena kita. Apa-apa yang perlu kirimkan saya bagian endorse-nya aja. Buat video, mengajak, pendaftaran, daftarkan Anda sekarang juga. Kekurangan semen 500 sak lagi. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.